Di video ini saya akan review hasil investasi saya di reksadana saham. Jadi saya sudah investasi bisa dibilang cukup lama ya, 1,5 tahun dengan modal sebesar Rp500.000. Jadi nanti kalian bisa lihat ya untuk keuntungannya itu berapa. Nah, saya juga akan review untuk reksadana saham yang saya pilih atau saya investasi. Bisa dibilang salah satu reksadana saham yang terbaik, yaitu Sukor Invest Equity Fund. Jadi detailnya itu seperti apa? Nah, nanti saya akan bahas ya untuk detail dari reksadana ini. Nah, saya juga akan bahas mengenai resiko investasi di reksadana, khususnya di reksadana saham. Jadi kita tidak bahas untung-untungnya saja, tetapi untuk kerugiannya juga saya akan jelaskan. Di sini saya akan review ya perjalanan investasi saya di reksadana saham setelah 1,5 tahun investasi di reksadana. Jadi saya pilih salah satu produk ya, yaitu Sukor Invest Equity Fund, salah satu reksadana saham ya, yang menurut saya ini kinerjanya cukup baik seperti itu. Jadi di sini saya investasi ya. Jadi saya sudah pernah investasi di beberapa aplikasi, di Bibit pernah, kemudian di Pareksa juga pernah, di iPod ya, iPod Fund juga pernah. Jadi buat kalian yang masih bingung cara untuk membeli reksadana, kan kalau sekarang sudah bisa membeli full online ya. Jadi kalian bisa lihat di channel saya, di channel Jalan Kecil Investasi, di bagian home yang bisa scroll ke bagian bawah. Nah, di sini saya sudah dapatkan ya playlist khusus tutorial saham dan reksadana. Jadi kalau kalian ingin tahu ya cara detailnya, cara belinya, kalian bisa lihat di video yang ini, tutorial beli reksadana di Bibit. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu ya proses penjualannya, cara jualnya, kemudian sampai cair ke rekening ya, untuk detail-detailnya mungkin lama waktunya atau yang lainnya, kalian bisa lihat di video yang ini, cara jual reksadana sampai cair ke rekening. Jadi seperti itu ya. Untuk tutorialnya kalian bisa lihat di playlist yang sudah saya buat ya, tutorial saham dan reksadana. Jadi buat kalian yang ingin investasi di reksadana, kalian bisa juga pakai aplikasi Bibit ya. Kalian bisa gunakan kode referral Jalan Kecil ketika registrasi di awal ya. Nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalau misalnya mendaftar di awal, jangan lupa gunakan cashback ini. Jadi lumayan dapat gratis ya Rp25.000. Nah, di sini saya sudah dapat ya cashback sebesar Rp50.000 seperti itu. Jadi kalian gunakan ini, kalian dapat Rp25.000, saya juga dapat Rp25.000. Jadi sama-sama untung. Nah, di sini saya akan bandingkan ya. Jadi produk yang saya pilih kan ini, Sukor Invest Equity Fund. Ini adalah data kinerja bulanan. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, untuk detail-detailnya ini yang dinamakan Fund Fact Sheet ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk detail-detailnya mulai dari produk ini ya. Minimal pembeliannya berapa ya? Rp100.000, kemudian kebijakan investasinya itu seperti apa dan juga alokasinya. Nah, kalau misal kita bandingkan kinerja antara Sukor Invest Equity Fund, jadi salah satu indikator ya yang kita bisa pakai untuk mengetahui kinerja reksadana saham ini bagus atau tidak, itu kita bandingkan dengan IHSG. Jadi kalau misal imbal hasilnya di atas IHSG ya istilahnya bagus ya. Kalau misal kurang ya kurang bagus seperti itu. Nah, kalau misal kita lihat di sini ya kinerjanya Sukor Invest Equity Fund ini di atas IHSG. Jadi 3 tahun terakhir IHSG ini grafik yang warna hijau. Kalau yang Sukor Invest yang warna biru dan yang warna ungu ini IDX30. Jadi buat yang belum tahu, IDX30 ini adalah kumpulan 30 saham terbaik. Jadi Bank BCA, Bank BRI, Indofood seperti itu ya, masuk di indeks ini. Jadi kinerjanya untuk Sukor Invest Equity Fund juga mengalahkan gabungan dari 30 perusahaan terbaik. Kalian bisa lihat di sini ya. Yang warna biru ini Sukor Invest Equity Fund. Nah, untuk return 3 tahun terakhir itu ini yang tertinggi ya. Sukor Invest Equity Fund 24%, kemudian IHSG 6% ya. Jadi 1 tahun hanya untung 6%. Ini juga karena mungkin pandemi ya. Jadi grafiknya kalian bisa lihat turun karena terjadi pandemi. Nah, untuk IDX30 justru minus ya kinerjanya, min 8%. Jadi untuk kinerja kalau misal dibandingkan 3 tahun juga terbilang bagus ya Sukor Invest Equity Fund. Kemudian kalau misal kita bandingkan 5 tahun, untuk kinerjanya kita bisa lihat di sini. Untuk grafiknya ya perbandingan yang 5 tahun itu seperti apa. Juga masih tinggi Sukor Invest Equity Fund seperti itu.
nomor 2 juga IISG, dan yang ketiga IDX30. Nah, untuk detail produknya itu kalian bisa lihat di fund fact sheet ya. Jadi fund fact sheet ini diupdate setiap bulan. Kalau misal yang prospektus itu diupdate setiap tahun ya. Tetapi itu lebih detail. Jadi kalian bisa lihat untuk laporan misal dapat dividen ya dari perusahaan itu berapa miliar, itu kan bisa lihat di prospektus. Kalau fund fact sheet ya seperti ini, kalian bisa lihat. Jadi kita bisa dapat informasi misal kebijakan investasi ya, ini 80% sampai 100% di saham, dan sisanya 0 sampai 20% ini di pasar uang. Jadi ini untuk kebijakan reksadana pada umumnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi untuk detailnya. Jadi di sini ya ada ketentuan minimal 60% dari keseluruhan saham ya, efek ekuitas ini saham diinvestasikan ke saham-saham LQ45. Jadi istilahnya 60% dari dana yang dikelola produk ini itu diinvestasikan ke, gampangnya ya, 45 saham yang terbaik ya dan paling liquid, atau istilahnya paling banyak diperjualbelikan seperti itu. Nah, istilahnya cukup aman ya karena 60% diinvestasikan ke saham-saham yang bagus. Jadi kami bisa lihat untuk alokasi terbesarnya ada Adaro Energi, ini adalah perusahaan tambang ya, salah satu perusahaan tambang terbesar. Kemudian Astra Internasional ya, mungkin kalau sudah tahu sendiri, Bank Tabungan Negara ya, Bank BTN, Bukit Asam, dan juga perusahaan gas negara. Jadi 5 besarnya ini istilahnya perusahaan yang top-top seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat ya untuk penghargaannya. Jadi ini sering kali mendapatkan penghargaan ya. Misalnya di sini 2021 dari Pareksa Kontan, Majalah Investor 2021, Investor Magazine ya, Infovesta seperti itu. Jadi cukup bagus ya istilahnya. Nah, untuk pengalaman investasi saya, jadi saya investasi itu membelinya pada tanggal 15 Juni 2020. Jadi kamu bisa lihat untuk grafiknya 15 Juni 2020 di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi langsung ketika saya beli ini langsung mengalami kenaikan ya. Jadi saya beli langsung mengalami kenaikan, tidak selang lama ya, 2 minggu naik, kemudian turun seperti itu. Jadi sempat minus juga. Nah, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi saya ingat sekali kalau misal kenaikan di awal-awal November ini salah satunya Joe Biden ya. Jadi Joe Biden menang, kemudian IISG ini naik sangat kencang seperti itu. Kemudian naik, kemudian turun lagi seperti itu. Ini juga mengalami kenaikan. Jadi saya belinya di sini dan sekarang itu sudah di sini seperti itu. Nah, ini sangat bagus ya kalau misal saya beli di sini. Nah, lain cerita kalau misal kita beli di sini, misal 15 Juli 2019. Nah, ini sempat turun. Jadi seperti itu memang resikonya untuk investasi di reksadana. Nah, untuk resikonya kalian bisa lihat di bagian drawdown ya. Jadi drawdown ini adalah kalian bisa klik di sini. Nah, drawdown adalah penurunan maksimal. Jadi untuk produk ini pernah turun sampai berapa persen ya? Dalam 3 tahun terakhir dia pernah turun sampai 41%. Jadi sangat beresiko ya untuk reksadana saham. Jadi misal diibaratkan, misal kita punya 10 juta ya, mungkin belinya di sini ya 40 juta. Nah, dalam 1 tahun atau dalam 3 tahun ini ya, sangat dekat di sini, itu bisa turun sampai 40%. Jadi 10 juta hanya sisa 6 juta. Seperti itu untuk resikonya. Nah, di sini saya akan tampilkan untuk hasil investasi saya. Jadi saya investasinya kan 15 Juni ya 2020 dan sekarang pada tanggal 25 Desember. Jadi satu tahun setengah ya investasi di produk ini. Jadi untuk keuntungannya itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, saya keuntungannya itu 41%. Jadi istilahnya investasi 500.000 selama 1,5 tahun itu untung 41%. Kalau misalnya dirupiahkan 200.000 rupiah ya, 206.000 rupiah seperti itu ya.